بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Pada malam ini kembali kita hadir salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, khususnya bagi kaum pria, yang mana di antara keutamaan salatul jamaah dilaksanakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda keimanan, tanda kejujuran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Naam, termasuk diantaranya adalah bermajelis ilmu. Ini termasuk bagian dari memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, kembali kita lanjutkan materi kita, materi kajian suratul Fatihah, yang mana kita bacakan dari kitab Min Ba'di Fawaid Suratul Fatihah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Telah kita bacakan 2 ayat, yakni alhamdulillahirabbil alamin dan ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Dan telah kita juga bahas kandungan makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam risalah beliau. Kita masih ingat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kandungannya adalah al-mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman sifat dzatiyah, sifat yang melekat terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, seperti Maha Hidup, mendengar, Maha melihat. Ini semua adalah sifat-sifat dzatiyah Ar-Rahman kepada seluruh makhluk. Nah, dan nama Ar-Rahim ini timbangannya fa'ilun, yakni yang merahmati, ada objek, dan yang dimaksud di sini adalah Ar-Rahim kepada kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kaum mukminin. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahman, tapi rahima. Jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan, lalu dari
Ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim bila sebutkan kandungannya, yakni ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh kebaikan ada di tangannya, dan semua kebaikan yang sampai kepada kita itu adalah semata rahmat dan karunia-Nya. Tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, baik yang bersifat duniawiyah, kesehatan, harta, keluarga, ya kan, kenyamanan, ketenangan, kegembiraan, dan segala hal-hal yang masuk dalam kategori karunia, rahmat, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang bersifat diniyah. Nah, dimudahkan untuk taat kepada Allah, itu pengaruh dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa taat, diberi kecenderungan, kekuatan jiwa untuk belajar, duduk, bermajelis, itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada di tangannya. Tidak ada yang nyampe ke kita kecuali atas ketetapannya, takdirnya. Maka kalau seluruh kebaikan hanya miliknya, dan dia berikan kepada siapa yang ia kehendaki, na'am, oleh karena itu hanya kepadanya saja kita berharap. Maka kata beliau Ar-Rahman Ar-Rahim, kandungannya adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dalam ibadah-ibadahnya, dalam aktivitas-aktivitasnya, itu harus ada rojanya. Harus ada rojanya, harapan kepada Allah. Naam. Dan seluruh aktivitas manusia itu tidak akan lepas, sadar maupun tidak. Dia sadar maupun tidak, dari setiap aktivitas kegiatan yang dia lakukan pasti ada harapan yang dia inginkan. Ada harapan-harapan. Hanya saja orang beriman harapannya lebih mulia, cita-citanya lebih tinggi dan lebih baik. Apa itu? Dia mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama kemuliaan di negeri akhirat, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya dengan bekal, mempersiapkan dirinya dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih, dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, ingin masuk surga, ingin dimasukkan ke dalam surga, berjumpa dengan Allah, memandang wajahnya, itu harapan mukmin yang tertinggi. Siapa yang mengharapkan itu, maka syaratnya falyamal, maka hendaklah dia mengerjakan amalan salihah, amalan yang saleh. Itu syaratnya, agar harapannya benar, agar harapannya tidak salah jalan. Dia harus beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, apapun bentuknya. Itu persyaratan mutlak orang yang ingin berharap berjumpa Allah, ingin masuk surga. Dia harus membersihkan amalannya dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan pula penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin di bab Ar-Raja. Beliau di sana menyebutkan ada 3 jenis harapan. Ada 3 macam harapan, 2 yang terpuji dan 1 tercelah. Yang mana harapan yang terpuji? Seorang muslim yang melakukan amal-amal soleh. Semisal ini kita bermajelis ilmu, yang kita inginkan dari bermajelis ilmu ini dimudahkan jalan ke surga. Semakin hebat harapannya, maka semakin hebat pula usahanya. Terus sekalian, itu harapannya. Kita duduk bermajelis ilmu bukan persoalan hobi, bukan persoalan kesukaan, bukan persoalan kebiasaan, bukan sekedar iseng-iseng mengisi waktu, enggak. Bukan seperti itu. Tapi dia niatkan dirinya dalam majelis ini
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan kepada Allah, dimudahkan jalannya masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia inginkan di situ, dia tuntut di situ, dia cari di situ ilmu, itu yang dia inginkan, niscaya apa? Sahhalallahu lahu, Allah mudahkan baginya, ya, bihi, dengan ilmu tersebut, dengan menuntut ilmu tersebut, apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ya. Demikian pula kita sholat, harus ada harapan di situ, Pak. Harus ada harapan di dalam semua ibadah. Apa manfaatnya harapan ini? Membuat orang semangat. Pak ya? Mana lebih semangat kerja, gaji 1 juta atau 10 juta? Mana lebih semangat, Pak? Pasti lebih semangat 10 juta. Kenapa? Karena gajinya lebih gede, ya kan? Gajinya lebih besar. Maka semakin besar pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang akan dicapai, maka semakin hebat harapannya, dan bersamaan dengan itu semakin hebat pula usahanya. Subhanallah. Adakah kebaikan, pahala, ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran Allah dan Rasulnya serta apa yang Allah janjikan? Tidak ada, jemaah. Maka tentunya setiap kita haruslah bersemangat dan punya harapan yang benar di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Inilah yang membuat kita bisa istiqomah. Ya sekalian, mana garing nggak lampa di balu, ya kan? Biar sakit-sakit sedikit tetap dia keluar mencari rezeki karena ada yang dia harapkan. Ya sekalian, hormati dan saya muliakan, selesai itu macam pertama. Kemudian yang kedua, berharap, yakni orang yang melakukan dosa dan maksiat lalu dia bertaubat, walau dia punya dosa luar biasa banyaknya, tapi dia tidak boleh pupus harapan. Orang ini, orang yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, Allah tuntun dia agar jangan berputus asa, agar dia tetap membuka ruang di dalam hatinya menggapai ampunan Allah, ya kan? Jangan dia berkecil hati dan jangan dia berputus asa. Ya sekalian, maka dia pun bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan dengan sebuah harapan, semoga Allah menerimanya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah membersihkan dosa-dosa dan maksiatnya. Maka ini bentuk harapan yang terpuji. Sebagaimana kisah yang masyhur, ya Pak ya, si pembunuh 99 jiwa, bahkan dia genapkan 100, karena dibuat harapannya lemah, dibuat harapannya putus ketika dia bertanya kepada orang yang ke-100, seorang rahib, seorang ahli ibadah, seorang yang sibuk dirinya dengan ibadah. Dia hanya sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, tapi dia tidak cukup ilmu, ya. Dialah orang yang ke-100 ini yang ditanya, mungkinkah dosa saya diampuni oleh Allah? Lalu si rahib ini, si ahli ibadah, balik bertanya ke dia, dosa apa gerangan yang telah engkau kerjakan? Dosa apa yang kamu lakukan, wahai lelaki, wahai hamba? Maka dia mengatakan, saya telah membunuh 100 orang. Kira-kira bagaimana besarnya dosanya itu, membunuh 100 orang. Satu orang saja luar biasa besar dosanya membunuh, Pak. Bahkan urusan pertama yang ditegakkan kelak di akhirat yang terkait dengan sesama hamba, urusan darah. Dan terkait dengan hak Allah, urusan solat. Ya. Jadi urusan pertama yang terkait hamba dengan Rabbnya ditanya pertama solat. Terkait dengan sesama manusia makhluk, urusan darah. Menunjukkan bahwa besarnya dosa pembunuhan. Dan orang ini telah membunuh 99 orang. Maka si rahib menimbang dengan perasaannya, bukan dengan syariat Allah, lalu dia pun memvonis orang ini
memutus harapannya, lalu mengatakan dosamu tidak terampuni sudah. Dibuat pupus harapannya, maka apa yang terjadi? Dibunuh pula orang ini. Digenapkan 100, cukuplah 100 jiwa yang dia bunuh. Namun selalu ada di dalam jiwanya, fitrahnya tetap, ya, bahwa saya ingin kembali. Fitrahnya mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Cahaya iman yang lemah di dalam jiwanya mendorong dia untuk tetap mencari jalan. Semoga masih ada jalan kembali kepada Allah. Masih ada harapan, terus hidup harapan itu walaupun lemah. Dengan harapan yang sedikit itu, dengan iman yang sedikit itu yang tersisa itu, dia membuka jalan dan mencari jalan. Maka Allah pun mentakdirkan dia bertemu dengan seorang alim. Itu pentingnya Pak, bertemu, belajar, bergaul, ya, dengan alim, karena mereka akan menghukumi bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, bukan dengan apa, tapi dengan syariat. Ditanyalah dia, si alim ini, saya ingin bertobat, adakah harapan untuk kembali, adakah jalan untuk diampuni? Maka si alim bertanya kepadanya, dosa apa gerangan yang kamu lakukan? Dia pun mengatakan, saya telah membunuh 100 jiwa. Maka si alim mengatakan, iya, Allah akan mengampunimu. Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, selalu membuka pintu taubat. Sebagaimana Allah katakan di dalam hadis qudsinya, ya, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan dosa siang dan malam, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kalian melakukan dosa siang dan malam dan saya yang mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepada aku, niscaya aku ampuni kalian. Tapi syaratnya ada. Bukan sekedar bertobat, bukan sekedar ingin kembali, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus putuskan dengan orang-orang yang tidak baik. Dia tidak boleh lagi bersama dengan orang-orang yang membuatnya dia rusak. Dia harus hijrah total. Yang mana itu hijrah total, Pak? Disebut seorang hijrah total satu, jika dia meninggalkan amal-amal keburukan sebelumnya dan pendorong-pendorongnya, ya, dan hal-hal yang bisa membantu dia untuk kembali melakukan maksiat. Itu namanya hijratul amal. Apa namanya? Hijratul amal. Dia meninggalkan dosa sebelumnya. Kalau dia jujur dalam bertobat, betul-betul dia ingin bertobat kembali kepada Allah, maka dosa yang dia sesali dan wajib dia menyesal karena Allah, bukan karena vonis. Jadi tidak semua orang yang meninggalkan dosa itu dianggap bertobat. Bukan. Misalnya divonis, kalau kau tidak berhenti merokok, ya kan, dimutilasi paru-parumu misalnya. Wih, bahaya ya. Tapi masih ada jalan, akhirnya dia berhenti dari merokok. Tidak dianggap bertobat dari merokok. Karena yang mendorong dia berhenti takut mati, bukan menyesal. Bukan karena dia takut kepada Allah, bukan karena dia sadar ini dosa dan pelanggaran, harus menyesal. Ini hijratul amal. Yang kedua, hijratul amil. Ini orang yang mau hijrah total ini, hijratul amil. Hijrah dari pelaku-pelaku dosa itu. Karena biasanya dosa itu tidak dilakukan secara sendirian, berantai. Ada teman-temannya, ada orang-orang yang dia temani bergaul yang sama dia dalam melakukan dosa dan maksiat itu. Jarang kita jumpai orang minum sendirian, minum balos sendirian misalnya. Selalu ada kawan-kawannya yang saling mengajak satu sama lain. Maka siapa yang ingin hijrah dari satu amal, hendaklah dia meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Namanya apa tadi? Hijratul amil. Hijratul amil. Dan dia ganti dengan teman-teman yang baik. Dia mengganti teman-temannya yang soleh. Maksudnya dia mengganti dengan teman yang soleh. Yang sebelumnya dia bergaul dengan teman-teman yang toleh, yang jahat, yang jelek. Kemudian yang ketiga, hijrah yang ketiga jemaah sekalian, hijratul makan. Hijratul apa? Al-makan, tempat. Harus tinggalkan tempat itu.
Seperti orang yang membunuh 100 jiwa ini, dipersyaratkan tinggalkan kampungmu itu, tinggalkan negerimu menuju negeri yang di sana Allah disembah, di sana penduduknya beriman kepada Allah, di sana kau bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu persyaratannya agar dosanya diampuni. Jadi bukan sekedar bertobat, tidak disebut bertobat dari satu dosa hingga dia mengumpulkan 3 tadi. Dia meninggalkan 3 hal tadi, meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan pelaku dosa itu, dan yang ketiga meninggalkan bi'ah, lingkungan komunitas yang di situ kalau dia tetap berada bercokol di situ, dia sulit untuk meninggalkan maksiatnya. Ya sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, barakallahu fikum. Maka dia pun meninggalkan dosa itu, meninggalkan kampung itu, meninggalkan orang-orang yang selama ini bersamanya bermaksiat. Disebutkan dalam riwayat, di tengah jalan dia meninggal, di tengah jalan dia wafat. Maka berebut 2 malaikat, antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya, ini malaikat rahmat, ini bagian saya. Dia sudah bertobat, dia sudah melaksanakan apa yang diarahkan kepadanya agar meninggalkan kampung. Dia sudah berjalan meninggalkan, hanya saja belum sampai di tujuan. Adapun malaikat azab punya alasan juga, ini bagian saya, belum sampai ke tempat yang dituju. Dipersyaratkan harus meninggalkan kampungnya menuju tempat yang di sana Allah disembah. Dia belum sampai, masih di tengah jalan, belum sampai tujuan, belum dianggap finish. Bagaimana dia bisa dapat piala sementara dia belum melewati garis finish? Kira-kira seperti itu alasan malaikat apa tadi? Malaikat azab. Namanya hadiah nanti diraih setelah melewati garis finish. Masa di tengah jalan tas salepo? Kira-kira kalau orang lomba lari, Pak, lomba lari ya, di tengah jalan belum sampai pingsan, meninggal, dapat juara tidak? Ini menurut dunia ya, ukuran-ukuran dunia, ukuran manusia, belum bisa dianggap. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat yang ketiga, adili 2 malaikat yang berselisih ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita, jemaah. Malaikat saja bisa berbeda pendapat. Jadi jangan paksakan pendapatnya kita. Malaikat saja bisa beda pendapat di malaikat, Pak. Ini pelajaran, satu pelajaran bisa kita petik dalam hadis ini. Malaikat bisa beda pendapat, para nabi bisa beda pendapat. Nabi Sulaiman dengan nabi ayahnya Nabi Daud alaihissalam beda pendapat. Sahabat-sahabat beda pendapat. Jadi jangan ngotot harus pendapat yang diterima. Cuma orang soleh ketika mereka berbeda pendapat dengan satu urusan, lalu datang petunjuk solusi dari perbedaan itu, mereka rujuk kepada pendapat itu, tidak lagi ngotot dengan pendapatnya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat dengan satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sama ini, ketika 2 malaikat berselisih, masih berselisih karena belum ada burhan, belum ada petunjuk yang pasti dari Allah, ini yang benar, ini yang salah. Lalu kemudian datanglah satu malaikat yang berwujud manusia, lalu mendamaikan mereka dengan cara apa? Malaikat ini mengatakan, ukur perjalanan orang ini, lihat perjalanannya. Kalau perjalanannya dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju, berarti bagiannya malaikat siapa kira-kira bagian? Punya bagian lebih dekat ke kampung yang dituju, bagiannya malaikat rahmat. Kalau ternyata jarak perjalanannya masih lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan, masih lebih jauh kampung yang dituju, berarti bagiannya malaikat azab. Diukurlah, jangan sekalian. Tentu kalau malaikat tidak perlu lama mengukur, ya kan? Beda kalau kita. Nah, ya. Malaikat nggak perlu lama mengukurnya. Ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Disebutkan dalam riwayat, Pak, dalam kondisi sakaratul maut ini, orang ini dalam kondisi sakarat dia masih apa, Pak? Masih bergerak. Dia masih menggunakan sisa tenaganya untuk maju merangkak sesuai dengan apa yang dia, dengan kemampuan yang ada, sisa tenaga yang ada, dia merangkak maju. Tidak berhenti, Pak. Bukan berarti dia sudah lemah, tidak berdaya, lalu dia pasrah, enggak. Tenaga, sisa tenaga yang ada dia gunakan untuk maju walaupun jalan pelan dan pelan sekali. Subhanallah, Allah melihat usaha hamba ini, jamaah, ternyata lebih dekat sejengkal. Bukan dekat 1 kilo, bukan dekat 2 kilo,
bukan 1 meter, bahkan tidak 1 meter, tidak juga 1/4-nya, hanya 1 jengkal saja lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Subhanallah, Allah menghargai usahanya, Allah menghargai niatnya. Subhanallah, Allah menghargai usaha dia, lalu Allah pun mengampuninya. Subhanallah. Jemaah sekalian, disebutkan dalam riwayat ini pula bahwa sebenarnya jemaah masih lebih dekat ke kampung yang dia tinggalkan, tapi Allah lipat bumi, Pak. Allah lipat tanah ini, Allah jadikan dekat ke jarak yang dia tempuh, sehingga jadilah perjalanannya lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Artinya apa? Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang ingin kembali jujur dalam bertobat dan berusaha untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada usaha. Lalu usaha ini berbuah ampunan. Inilah harapannya orang yang berdosa yang dipuji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah, dan ini harapannya orang yang tertipu, harapannya orang-orang pemalas. Jemaah sekalian, siapa? Orang yang mengharapkan surga namun dia tetap melakukan amalan-amalan ahli neraka dan tidak ada keinginan untuk bertobat. Selalu dia berandai-andai atau dia berangan-angan Allah Maha Pengampun, Allah menerima tobat orang yang mau bertobat, namun dia tidak pernah bergerak dari dosa dan maksiatnya. Tetap saja dia berada dalam maksiat sampai kematian datang menghampirinya. Maka harapan seperti ini adalah harapan yang tercelah. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, itu ayat yang kedua. Lalu kita masuk di ayat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal ayatul tsalitsatu. Adapun ayat yang ketiga, yakni maliki yaumiddin. Malik yakni yang menguasai. Boleh dibaca Malik, raja, yang merajai. Ini ada ya. Jadi kalau misalnya ada imam baca Maliki Yaumiddin, itu tidak salah, tidak usah ditegur, enggak usah baca subhanallah. Kenapa tadi baca pendek Ustaz, Pak Imam? Ada boleh Malik, Malik, Malik dengan Malik boleh ya. Artinya Malik pendek, raja ya. Malik yang menguasai ya, ada sah persamaan. Maliki yang menguasai. Yaumi hari, ini penguasa hari kiamat. Ad-din ada yang diterjemahkan pembalasan. Iya. Karena di sana manusia dibalas sesuai dengan amalannya. Yang menguasai hari pembalasan. Menguasai hari pembalasan. Betul-betul tidak ada penguasa pada hari itu kecuali dia. Subhanallah. Tidak ada kerajaan pada hari itu kecuali kerajaannya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum. Subhanallah. Siapakah raja pada hari ini? Siapakah raja pada hari ini? Tidak ada lagi. Jemaah sekalian ya. Di akhirat Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa punya kerajaan hari ini? Siapa punya kerajaan hari ini? Maka seluruh kerajaan adalah kerajaannya. Jemaah sekalian, dibalas setiap hamba, dibalas setiap perbuatan. Inilah hari yang siapa yang dizalimi dalam kehidupan dunia, ya, pada hari itu akan dibalas kezalimannya. Yang dizalimi akan diserahkan apa yang menjadi haknya. Jemaah sekalian, itulah hari Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Pada hari itulah Allah akan menuntut hak. Setiap pemilik hak akan diberikan haknya masing-masing. Pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepada hamba haknya Allah. Apa haknya hamba jemaah sekalian? Haknya Allah yang paling besar dan paling agung adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Itulah hari di mana orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang dia inginkan dari amalannya bukan akhirat. Allah mengatakan pada hari itu, pergilah engkau
kepada orang-orang yang kamu melakukan amalan karenanya. Allah usir. Allah usir orang-orang yang melakukan amal bukan karenanya, dan disuruh pergi ke sana. Kepada siapa kau beramal, ke sana sudah. Subhanallah. Ya sekalian, itulah hari yang mana kezaliman hamba terhadap hamba yang lainnya dibalas dan dikembalikan hak masing-masing. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kerajaan, kekuasaan, titel, pangkat, tidak lagi bermanfaat kecuali siapa yang kembali kepada Allah dengan imannya dan kebaikannya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Itulah hari di mana manusia dikumpulkan, jemaah sekalian, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Nabi menggambarkan hari itu, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pula beralas kaki, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Dan ini berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia berdiri di mahsyar dalam waktu yang sangat lama, 50.000 tahun jemaah. Ini Nabi yang kabarkan. 50.000 tahun manusia berdiri di mahsyar dalam keadaan dibiarkan dan tidak dipeduli. Dibiarkan begitu saja, tanpa jelas statusnya. Betul-betul berada di negeri entah berantah. Maksudnya berada di kondisi yang sangat menyeramkan, menyedihkan, menyusahkan. Subhanallah jemaah sekalian, tidakkah kita takut akan hari itu? Namun subhanallah, disitulah akan nampak orang-orang yang betul-betul mengisi hidupnya, mengisi umur yang Allah berikan, umur yang singkat di dunia ini dengan ibadah, dengan amalan salih. Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan-pertolongan. Allah datangkan manfaat-manfaat dari amalan-amalannya. Seperti katakan, orang yang membaca setiap malam surah Al-Mulk akan datang pada hari itu memberikan syafaat. Orang yang menghafal suratul Baqarah akan datang pada hari itu seperti naungan awan yang akan menaungi dia di mahsyar. Orang-orang pada hari itu yang suka memakmurkan rumah-rumah Allah, senang di masjid-masjid, hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah, hari itu mereka mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sejumlah amalan-amalan saleh yang diamalkan oleh seorang hamba. Subhanallah. Pada hari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana seseorang lari dari siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya. Para jemaah sekalian, sekarang saat ini, terutama kita yang sudah ditinggalkan oleh keluarga orang kita cintai, mungkin di antara kita ada yang sudah ditinggalkan oleh istrinya, ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ada yang sudah mendahului anak-anaknya, sahabat-sahabat yang dia cintai, tentu ada kerinduan, ingin berjumpa dengan mereka, ingin bersua dengan mereka, dikumpulkan oleh Allah. Tapi di hari itu, jemaah sekalian, seseorang takut berjumpa dengan orang-orang dekatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan dia lari dari ibunya, lari dari ayahnya, tidak mau dekat dengan orang tuanya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dia lari dari istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya. Kenapa jemaah sekalian? Subhanallah. Itulah hari seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa seorang anak akan berkata kepada ayahnya, wahai ayah, anak macam bagaimanakah saya ini? Maka si ayah mengatakan, kalau dia anak soleh, engkau ada anak yang soleh, tapi pada hari ini saya tidak bisa memberikan pertolongan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu jemaah sekalian, kita tidak bisa menolong orang lain. Pada hari itu, pada saat itu, setiap orang sibuk dengan dirinya. Nabi Adam sendiri mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semua nabi dan rasul yang didatangi oleh manusia, agar segera mereka, para nabi dan rasul, meminta kepada Allah syafaat, semua hanya mengingat dirinya, mengingat dosanya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, seraya mereka menyebutkan dosa, satu dosa yang mereka lakukan.
Mereka takut kepada Allah. Nabi Adam takut kepada Allah pada hari itu jemaah sekalian. Subhanallah. Nabi-nabi yang lainnya semuanya takut kepada Allah. Dia ingat dosa yang pernah lakukan, padahal hanya satu dosa saja. Kalau kita jemaah sekalian, berapa dosa yang kita lakukan? La ilaha illallah. Itulah hari jemaah sekalian di mana seluruh rahasia-rahasia dinampakkan, pelanggaran-pelanggaran maksiat yang kita lakukan, yang kita sangka tidak ada orang yang tahu, pada hari itu dinampakkan dan dibuka jemaah. Yauma tubulas sarair. Pada hari di mana dibuka, dibongkar as-sarair, rahasia-rahasia hamba, semua terpampang dengan sangat terang dan jelas. Itulah hari di mana Allah mengatakan, Iqra kitabak, bacalah bukumu, kafa bi nafsik, cukup engkau menjadi saksi atas dirimu. Itulah hari di mana tangan-tangan menjadi saksi, kulit-kulit berbicara. Subhanallah. Anggota tubuh pada hari itu kalau kita gunakan untuk berbuat baik dan taat, dia akan menjadi pembela dan penolong kita dengan izin Allah. Namun kalau ternyata anggota tubuh ini kita gunakan untuk bermaksiat, maka pada hari itu anggota tubuh ini akan menjadi musuh bagi kita jemaah. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang sebagian orang menjadi bangkrut walaupun dia sangka dirinya beruntung jemaah sekalian. Itulah hari di mana orang-orang yang menggigit seluruh tangannya, dia masukkan seluruh tangannya ke dalam mulutnya. Jemaah sekalian, kalau orang di dunia menyesal, jemaah sekalian, kalau orang di dunia menyesal biasanya apa? Paling dia gigit jarinya gini, ujung jarinya. Kalau ada orang yang begini sudah modelnya, lalu kayak pandangannya hampa kosong, menunjukkan bahwa dia gagal, betul-betul dia bangkrut, betul-betul dia menyesal dengan kejadian. Ini di akhirat jemaah sekalian, bukan satu jari, bukan ujung jari yang dia gigit, seluruh jari jemarinya dia masukkan ke dalam mulutnya, tanda penyesalan yang sangat luar biasa. Itulah hari jemaah sekalian di mana orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai sekiranya saya menjadi tanah saja. Subhanallah. Tidakkah kita takut jemaah sekalian dengan hari itu? Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Itulah hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka siapa yang banyak kezalimannya akan banyak kegelapannya, akan sedikit cahayanya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Subhanallah. Qalu, maka mereka pun mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya uang, tidak punya rupiah, wala mata, tidak punya penghasilan, nggak ada kerjanya. Jemaah sekalian, tidak punya kerja, apalagi pandemik, di PHK, ya kan, di PHK, nggak ada kerja. Inilah orang yang bangkrut menurut para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah. Ini siapa yang datang pada hari kiamat? Bisolatin, dia datang dengan pahala solatnya. Wasiyamin, dia datang pula dengan pahala puasanya. Wazakatin, demikian pula datang dengan pahala zakatnya. Wayati qad syatama hadza, namun dia datang dalam keadaan apa? Dia telah mencaci maki si ini. Hati-hati ya mas sekalian menjadi pencaci maki. Wa qadhafa hadza, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan menuduh si itu, mencaci, menuduh. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, wa akala mala hadza, memakan harta ini si fulan dengan cara yang tidak hak. Wa safaka dama hadza, dia datang dalam keadaan dia telah menumpahkan darah si ini. Wa daraba hadza, dia datang pada hari kiamat dia telah memukul si itu. Ketika dalam kehidupannya kuat-kuatnya dia memukul orang-orang dengan cara yang tidak benar, dengan keberaniannya. Jemaah sekalian, dia memukul manusia-manusia. Subhanallah. Jemaah sekalian hormati dan saya muliakan. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambil kebaikannya. Karena di akhir jemaah sekalian tidak berlaku hukum kisos. Kalau dipukul,
kecuali binatang. Kalau binatang ada jemaah sekalian. Kalau manusia enggak. Manusia karena tidak ada uang yang dibawa, tidak ada istilah kalau memukul dipukul pula, maka diambil dari kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu. Ketika habis kebaikannya dipakai untuk membayar. Salatnya habis pahalanya, zakatnya habis pahalanya, puasanya habis semuanya. Semua kebaikannya habis. Naam jemaah sekalian hormati dan saya muliakan, qabla ayyuqdama alaihi, sebelum habis orang-orang yang datang kepadanya menuntut, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka yang dilakukan adalah keburukan orang-orang yang datang menuntut ditimpakan atasnya jemaah sekalian, kemudian dia pun dilemparkan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Inilah orang yang bangkrut. Maka hati-hati jemaah, urusan kepada manusia harus dituntaskan. Siapa yang pernah memukul orang-orang, maka hendaklah dia minta halalnya jemaah sekalian. Jangan Tommy juga misalnya pernah ditobok, kalau gitu tobok mak juga. Jangan juga ya, karena ini namanya hukum-hukum kisah seperti ini tidak dilakukan secara orang per orang, tapi dilakukan oleh penguasa. Jangan sekalian hormati dan sekalian, jangan salah paham ya. Siapa tahu ada di antara kita, dia ingat waktu anak muda dulu, preman dulu misalnya, dia pernah tobok orang, nah cari orang bilang tobok kan juga. Bukan seperti itu jemaah. Ya, tapi setidaknya dia mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezalimannya jemaah. Oleh karena itu, Maliki Yaumiddin di sini jemaah sekalian, beliau mengatakan kandungan ayat ini Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Apa yang tergambar tadi, Pak? Ya? Apa kira-kira? Kezaliman yang kita lakukan di akhirat ini mengandung rasa takut kepada Allah. Jadi ayat ini Pak, Maliki Yaumiddin ini kandungannya apa? Takut kepada Allah. Ada rasa takut. Makanya kalau kita baca ayat ini Maliki Yaumiddin, hadirkan rasa takut. Hari di mana Pak dibuka rahasia tadi? Tidakkah kita takut? Tidakkah kita malu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan keburukan pasti dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk? Sudah ya? Saya kira jemaah sekalian, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang al-khauf ini, takut kepada Allah, jenis-jenis takut, keutamaan takut, dan termasuk juga bagaimana cara memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bersama ini berbuah kebaikan, menambah rasa takut. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi karunia takut kepadanya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepada Engkau. Ini antara doa yang bagus kita hafal, Pak. Kita memohon kepada Allah agar dikaruniai kita rasa takut kepada Allah, yang dengan rasa takut itu kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menganggap enteng perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.